Salam, selamat bertemu kembali dalam acara yang spesial bagi kita semua dalam Kabar Mae, renungan harian bersama GKITM yang Layang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya Pendeta Sunan Tuluui mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 23 dengan perikop hal kekhawatiran. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita merasa khawatir? Apakah tentang makanan, apa yang akan kita makan pada hari ini, besok, dan seterusnya? Bagaimana kehidupan kita yang akan datang? Atau bagaimana perjalanan kita? Apakah selamat sampai tujuan, dan seterusnya. Dan mungkin juga kita merasa khawatir oleh karena berbagai macam hal yang mengancam kita. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada kabar baik dari Tuhan Allah kita. Melewati kebenaran firman Tuhan pada hari ini, biarlah dapat meneguhkan iman kita. Sesungguhnya kita diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk tidak khawatir. Ya. Sesungguhnya kekhawatiran itu terjadi hanya oleh karena sifat dari kehidupan kita yang tamak ataupun iri hati. Karena itu hanya iman saja yang dapat membuat kita bisa menghilangkan kekhawatiran itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah baik ketika kita bekerja dan berencana secara bertanggung jawab. Tetapi akan menjadi buruk apabila kita memikirkan satu kemungkinan yang rencana itu akan gagal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Karena kekhawatiran itu tidak bisa memenuhi setiap kebutuhan kita. Dan sesungguhnya kekhawatiran itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan ataupun mengasihi kita. Ia memberikan kita ataupun menyediakan kita apa yang kita perlukan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang barangkali bisa menjadi satu cara bagi kita untuk menangani tentang kekhawatiran ini. Yang pertama itu adalah, baiklah kita mempercayakan sepenuhnya atau seutuhnya dengan kebulatan hati kepada Allah Bapa kita melalui berdoa. Kemudian yang kedua, marilah kita memahami tentang apa yang kita khawatirkan. Apa masalahnya? Karena itu kembangkan bagaimana caranya untuk menanggulangi dan memperbaiki permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, carilah orang yang bisa Kemudian yang ketiga, carilah orang yang bisa mendukung saudara untuk membantu dalam doa. Dan dengan hikmat yang ada padanya, bisa memberikan satu jalan keluar
membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kita yakin dan percaya Tuhan mempunyai suatu cara untuk menangani setiap pergumulan, permasalahan, dan kekhawatiran kehidupan kita. Kemudian apa yang dipesankan oleh Rasul Petrus? Dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, dia mengatakan seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memberkati kita sekali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu memberikan yang terbaik. Setiap kebutuhan, apapun dalam kehidupan ini tepat pada waktunya. Dan apa yang perlu kami khawatirkan, karena Engkau adalah Allah kami yang tahu akan apa yang kami perlukan. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Karena iri hati dan ketamakan kami membuat kami khawatir tentang hidup ini. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, bahkan apa yang kami pakai. Sesungguhnya Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Bila Roh Kudus Tuhan selalu menuntun hidup kami pada suatu kebaikan dengan hikmat akal budi dari Tuhan yang selalu mencerahkan dalam setiap hati dan pikiran kami. Inilah doa kami Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur senantiasa. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan tetap memakai protokol kesehatan ketika kita beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.